Ya pemirsa, kita awal informasi pertama. Gunung Merapi di Sumatera Barat kembali erupsi. Letusan kali ini disertai suara dentuman yang sangat keras terdengar sampai ke pos pengamat gunung api Merapi di Bukit Tinggi atau berjarak sekitar 15 hingga 20 km. Gunung Merapi yang terletak di Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, meletus pukul 12.40 waktu Indonesia Barat, Rabu siang. Erupsi pertama dalam bulan Agustus ini disertai suara dentuman keras membuat warga berhamburan keluar rumah. Kerasnya dentuman pun terdengar oleh warga di kota Bukit Tinggi hingga radius 15-20 km dari pusat erupsi di Kawah Verbek di puncak Gunung Merapi. Seismograf di pos pengamatan Gunung Api PGA Merapi di belakang Balok Bukit Tinggi mencatat erupsi terekam dengan amplitudo maksimum 30 mm dengan lama atau durasi gempa letusan lebih kurang 48 detik. Erupsi di Gunung Merapi tanggal 21 Agustus 2024 pada pukul 12.40. Namun tinggi kolom abu tidak teramati karena yang kami amati itu sampai di pos pengamatan terdengar suara dentuman yang sangat keras. Gunung Merapi yang berketinggian 2.891 meter di atas permukaan laut saat ini berstatus waspada atau berada pada level 2 di atas aktif norma. Masyarakat, pengunjung, dan wisatawan dilarang beraktivitas dalam radius 3 km dari kawah di puncak gunung. Dari Bukit Tinggi dan Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Ribuan warga berdesakan saat berusaha lowongan kerja atau job fair di Gedung Serbaguna Gor Sidoarjo, Jawa Timur. Sekitar 5.000 orang pemirsa memperebutkan 1.000 lowongan kerja dari 40 perusahaan. Pendaftaran calon pencari pekerjaan yang akan mengikuti job fair nampak saling berdesakan di Gedung Serbaguna Gor Sidoarjo. Para pencari pekerjaan sudah mengantre sejak jam 5 meski stand lowongan kerja baru dibuka jam 9 pagi. Tidak hanya warga Sidoarjo, ribuan pencari kerja juga berasal dari daerah lain di Jawa Timur. Tercatat lebih dari 5.000 pendaftar yang ingin mendapat pekerjaan. Padahal kuota pekerjaan yang diberi pada job fair tahun ini hanya untuk 1.000 orang dari 40 perusahaan di Sidoarjo. Saya ingin melamar pekerjaan. Saya mungkin staf administrasi ataupun akuntansi. Pernah nyoba melamar di BUMN. Saya juga pernah ikut di BUMN juga. Saya pernah melamar di perusahaan. Akibat jumlah pencari kerja dengan kuota pekerjaan yang disediakan tidak seimbang, banyak dari pencari kerja yang harus pulang karena pendaftaran ditutup. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Puluhan warga di Solo, Jawa Tengah rela antri sejak hingga berjam-jam untuk mendapatkan gas bersubsidi yang langka sejak 3 hari terakhir. Tak sedikit pemirsa warga yang kecewa karena tidak kebagian gas 3 kg. Sambil membawa tabung gas kosong, puluhan warga mendatangi salah satu agen LPG di kawasan Gemblengan, Kecamatan Serengan, Solo, Jawa Tengah. Sudah 3 hari warga kesulitan mendapatkan tabung gas bersubsidi karena stok yang terbatas. Saat pasokan gas 3 kg tiba, warga pun langsung antre dengan tertib untuk membeli gas bersubsidi tersebut. Namun tak sedikit warga yang kecewa karena tidak diperbolehkan membeli tabung gas bersubsidi. Menurutnya, pengelola agen LPG lebih mengutamakan pedagang dibandingkan untuk penggunaan pribadi. Dari pagi jam 7 masak. Kesulitan gas sejak kapan? Sejak hari Minggu kemarin. Harapannya ya kalau bisa jangan sampai bikin susah kita lah. Sementara hingga kini pihak Hiswana Migas Kota Solo belum berkomentar terkait kelangkaan gas bersubsidi serta pembatasan pembelian gas bagi warga ini. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan.
Ya, Yasmin dan juga pemirsa, ini media sosial dihebohkan dengan isu perselingkuhan yang menimpa rumah tangga pemain timnas Indonesia Pratama Arhan. Istri Arhan, Aziza Salsa, bantah dugaan isu perselingkuhan dan lapor penyebar fitnah di medsos ke polisi. Inilah postingan Aziza Salsa di akun media sosialnya. Setelah diserbu netizen, istri Pratama Arhan ini menegaskan bahwa kondisinya dengan sang suami baik-baik saja. Dirinya menampik adanya kabar tidak sedap yang menimpa rumah tangga mereka. Senada dengan Aziza, Arhan lantas kembali menampilkan momen foto keduanya bersama dengan orang tua. Hal ini turut menegaskan tidak ada isu perselingkuhan ataupun orang ketiga seperti yang ramai diperbincangkan di media sosial. Kasus ini bermula dari unggahan selebgram Rahel V-nya yang diduga memberikan isyarat adanya perselingkuhan seorang pria dengan wanita lain. Spekulasi terkait Azizah dan Salim Nauderer, mantan kekasih Rahel, pun berhembus di akun sosial media X yang kemudian menyeret nama bintang timnas Pratama Arhan. Crazy Rich Pantai Indah Kapuk Helena Lim menjalani sidang perdana korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di Pengadilan Tipikor Jakarta. Helena tidak mengajukan eksepsi pasca jaksa membacakan dakwaan atas dirinya. Crazy Rich Helena Lim menghadiri sidang perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta dengan mengenakan pakaian serba hitam. Dalam sidang, jaksa penuntut umum membacakan sejumlah dakwaan terkait korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah IUP PT Timah Tipika tahun 2015-2022. Jaksa penuntut umum mengungkap selaku manajer PT Quantum Skyline, Helena Lim membeli sejumlah aset menggunakan uang hasil korupsi. Di antaranya membeli tanah di kawasan Pantai Indah Kapuk dan Pluit, membeli rumah dan ruko di dua wilayah yang sama, serta membeli 3 mobil mewah. Helena juga didakwa memberikan fasilitas melalui tempatnya bekerja untuk suami artis Sandra Dewi, Harvey Muiz. Pasca mendengar dakwaan jaksa, selebgram ini tidak menggunakan hak jawabnya dalam eksepsi. Helena dengan tegas menyampaikan kepada hakim agar persidangan kasusnya dilanjutkan ke tahap pembuktian. Untuk terdakwa Helena, kita dakwa perbuatan membantu Tipikor untuk di kasus timah ini. Jadi mulai Tipikor yang baik dilakukan oleh para terdakwa dari PNS atau dari Dinas ESDM Provinsi Bangka Belitung yang beberapa waktu lalu sudah kita bacakan dakwaannya, juga membantu terdakwa Harvey Muiz yang beberapa hari yang lalu juga sudah kita bacakan dakwaannya. Pada sidang selanjutnya, tanggal 2 dan 4 September, agenda sidang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi dari jaksa penuntut umum sebanyak 180 orang, termasuk saksi mahkota. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas dan kami telah terhubung dengan Brigadir Traslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Semanggi, Jakarta Selatan. Ya, halo Brigadir Traslinda, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Ya baik, terima kasih Yasmin dan juga Reza di studio. Dapat saya laporkan secara real time untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Kuningan yang akan mengarah ke arah Selipi dalam keadaan ramai lancar, namun persendatan kendaraan terjadi pada pintu masuk tol Selipi. Selepasnya lalu lintas kembali normal. Untuk tol dalam kota saat ini dalam keadaan ramai, terkhusus kendaraan yang akan mengarah ke arah Cawang, di mana sudah terjadi kepadatan kendaraan sejak pukul 6 tadi, sehingga anggota kami di lapangan melakukan pengalihan arus berupa kontraflow dari arah Selipi yang akan
akan mengarah ke Cawang, kami harapkan Anda dapat mengikuti ketentuan yang berlaku, tetap jaga batas kecepatan maksimum kendaraan Anda. Di jalur arteri, kendaraan yang akan mengarah ke Cawang juga dalam keadaan ramai lancar. Kami harapkan para pengguna jalan untuk selalu mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan. Kemudian kepadatan kendaraan juga terjadi dari arah Senayan yang akan mengarah ke Sudirman. Hal ini berkaitan dengan aktivitas perkantoran pagi hari ini. Kemudian Yasmin dan juga Reza, sebagai informasi bahwa hari ini akan dilaksanakan penyampaian pendapat di gedung DPR RI. Kami harapkan bagi pemirsa ataupun masyarakat yang akan melakukan aksi tersebut dapat melakukannya secara damai dan juga tertib, tentunya tidak mengganggu ketertiban umum. Polda Metro Jaya sendiri menurunkan 3.555 personil untuk mengamankan jalannya aksi penyampaian pendapat tersebut. Kami harapkan Anda juga dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan guna mengatur jalannya arus lalu lintas. Kemudian bagi pemirsa juga yang akan beraktivitas tentunya dapat menghindari Jalan Gatot Subroto, kemudian Jalan Jenderal Sudirman. Hal ini untuk menghindari terjadinya kepadatan di depan gedung DPR RI. Dan juga pemirsa, kami harapkan Anda untuk selalu memeriksa kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastinya dalam keadaan laik jalan. Tentunya jangan lupa untuk membawa surat-surat kendaraan Anda. Untuk mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 15669 atau melalui SMS center kami di 9119. Yasmin dan juga Reza, kembali ke Anda, silakan. Ya, terima kasih Brigadir Treslinda melaporkan dari kawasan Semanggi, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemirsa, Presiden Joko Widodo mengungkapkan perasaannya yang nyaman bila berada di bawah pohon beringin. Pernyataan tersebut disampaikan saat menutup Munas ke-11 Partai Golkar di Jakarta pada Rabu malam. Ya, Jokowi pun mengenakan baju berwarna kuning untuk menghormati hajat besar Partai Golkar. Mohon perhatian, hadirin dimohon berdiri. Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara. Penutupan Monas ataupun penutupan Monas juga dihadiri Presiden terpilih Prabowo Subianto dan sejumlah ketua umum partai politik. Dan Presiden Jokowi juga mengungkapkan perasaannya yang nyaman bila berada di bawah pohon beringin tersebut. Ya, ketua umum Partai Golkar. Penutupan Munas juga dihadiri Presiden terpilih Prabowo Subianto dan sejumlah ketua umum partai politik atau yang mewakili. Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menegaskan sikap Golkar yang mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo Ma'ruf Amin hingga berakhirnya masa pemerintahan. Golkar juga siap melanjutkan dukungan terhadap pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Shalom, Om Swastiastu. Mohon perhatian. Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo menyatakan menunggu kiprah selanjutnya dari Partai Golkar. Presiden pun menyampaikan kiasan atas perasaannya yang damai berada di naungan Golkar. Bukan sama kue dari semua. Bawaannya sejuk. Panasnya. Sedang terik-teriknya. Kalau di bawah pohon beringin, betul-betul bawaannya adem dan sejuk. Berada di dekat pohon beringin, di bawah pohon beringin, membuat kita lebih teduh. Malam hari ini saya merasa sangat teduh. Gitu. Membuat kita lebih nyaman. Malam hari ini saya juga merasa lebih nyaman. Pemirsa, Musyawarah Nasional ke-11 Partai Golkar menetapkan Bahlil Lahadalia menjadi Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Golkar periode 2024 hingga 2029. Ya, Bahlil terpilih secara aklamasi setelah ditetapkan sebagai formatur tunggal dengan perolehan suara mencapai 83%. Bahagia dalam menangkodai
Menteri SDM Bahlil Lahadalia resmi menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar periode 2024-2029. Penetapan itu dilakukan usai Bahlil menyampaikan pidato dan visi misi sebagai calon ketua umum dalam Musyawarah Nasional ke-11 yang digelar pada Rabu di JCC Senayan, Jakarta. Sebelumnya, Adis Kadir, Ketua Pimpinan Munas ke-11 Golkar, menyatakan Bahlil Lahadalia sebagai formatur tunggal setelah mendapatkan 83% suara. Bahlil mendapat 468 surat dukungan dari total 558 pemilik suara. Dengan demikian, Bahlil terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Partai Golkar sesuai dengan aturan ADART yang menyatakan bila ada calon ketum mendapat dukungan 50% plus 1 dari pemegang hak suara. Hampir seluruh pandangan umum dari pemegang hak suara, DPD 1 Partai Golkar, DPD 2 Partai Golkar, seluruh Indonesia, dan Hasta Karya, semua menyatakan bahwa mendukung Bapak Bahlil Lahadalia untuk menjadi Ketua Umum DPP Partai Golkar periode 2024-2029 dan juga sekaligus menetapkan beliau sebagai Dewan Formatur Tunggal. Jadi Formatur Tunggal oleh Bapak Bahlil. Dalam pidatonya pasca ditetapkan sebagai Ketua Umum Golkar, Bahlil menyampaikan targetnya dalam masa kepemimpinannya untuk 5 tahun ke depan. Selain bertekad untuk menjadikan Golkar sebagai partai terbaik, dirinya juga menargetkan kursi lebih banyak lagi untuk Partai Golkar pada 2029 mendatang. Dalam konteks ke depan, sampai dengan bulan November, kita harus menyukseskan Pilkada 2024 dengan hasil minimal 60%. Jadi nanti kita akan turun di daerah-daerah, dan saya juga berpikir, bukan hanya saya berpikir, tapi setiap partai politik itu ingin untuk menjadi yang terbaik. Kita sekarang menjadi yang terbaik nomor 2. Dan untuk pemilu 2029, kita harus pastikan untuk kompak, berjuang bersama-sama, bergandengan tangan untuk merebut pada posisi yang paling terbaik. Terpilihnya Bahlil sebagai Ketua Umum Golkar secara resmi menggantikan posisi Erlangga Hartarto yang mengundurkan diri pada 11 Agustus lalu. Dari Jakarta, Faisal Rinaldi dan Muhammad Zulkarnain melaporkan. Pemirsa, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyebut soal Raja Jawa dalam pidatonya usai terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Ya, dalam pernyataannya, Bahlil menyatakan agar para kader tidak bermain-main dengan Raja Jawa. Karena itu, pemerintahan Pak Prabowo Gibran sebagai kelanjutan dari pemerintahan Jokowi Maruf Amin. Jadi kita harus lebih pantas lagi. Soalnya Raja Jawa ini kalau kita main-main celaka kita. Saya mau kasih tahu aja, jangan coba-coba main-main di barang ini. Ini waduh, ngeri-ngeri sedap barang ini, saya kasih tahu. Dan sudah lihat kan barang ini kan? Yang tidak perlu saya ungkapkan tak. Pemirsa, Bahlil Lahadalia mengaku hanya bercanda usai menyinggung Raja Jawa dalam pidato perdananya sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Ya, Bahlil menyatakan bahwa Raja merupakan candaan politik saja. Tadi Pak Bahlil sempat menyebut bahwasannya ada Raja Jawa Pak Bahlil. Ini siapa yang dimaksud Pak Bahlil? Candaan politik. Tapi apakah tidak? Soalnya Pak Bahlil kan menyebut Raja Jawa. Ini sidap gitu Pak Bahlil. Ya, saya Pasar Muji juga bisa Raja Jawa kok. Iya, iya. Pasar Muji ini kebetulan kan, saya putra Majapahit. Ya, Raja juga. Udah ya, gitu ya. Kalau yang daerah bagaimana Pak? Tapi abang sendiri kan ada keberpihakan ke daerah kan? Oh pasti dong, karena daerah ini sebagai garda terdepan untuk bagaimana memperoleh suara.
dan mereka kan instrumen yang paling penting dalam kemajuan partai. Karena itu program kita ke depan akan lebih banyak untuk turun ke daerah. Saya sendiri tadi sudah berjanji dalam penyampaian visi misi saya untuk 5 tahun ke depan, saya akan keliling kepada semua kabupaten kota yang ada di wilayah Republik Indonesia ya. Pemirsa, tenaga ahli utama kantor staf Presiden Ali Muhtar Ngabalin mengatakan bahwa ada usulan dari kader daerah agar Presiden Joko Widodo dijadikan Ketua Dewan Pembina Partai Golkar. Ya, namun Ketua Umum terpilih Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menepis kabar itu. Menurut Ngabalin, usulan tersebut berkembang dalam Munas ke-11 Partai Golkar yang digelar sejak hari pertama Selasa kemarin. Namun kabar tersebut ditepis Ketua Umum terpilih Partai Golkar, Bahlil Lahadalia. Menurut Bahlil, kabar Jokowi menjadi Dewan Pembina Golkar adalah tidak benar. Di sisi lain, Bahlil tak menolak jika ada usulan yang mendorong Jokowi sebagai Ketua Dewan Pembina. Lebih lanjut, Bahlil tidak mempermasalahkan jika Jokowi digadang-gadang akan menduduki jabatan itu. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. 8 fraksi di Badan Legislasi Balik DPR RI menyetujui revisi Undang-Undang Pilkada. Ya, PDI Perjuangan menjadi satu-satunya fraksi yang menentang hasil pembahasan revisi Undang-Undang Pilkada tersebut. Sebanyak 8 fraksi menyetujui pembahasan revisi Undang-Undang Pilkada agar segera dibawa ke pembahasan tingkat 2 atau pengesahan dalam rapat paripurna DPR. 8 fraksi itu adalah Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Persatuan Pembangunan. PDI Perjuangan menjadi satu-satunya fraksi yang menolak hasil pembahasan revisi Undang-Undang Pilkada. Nanti biar kita uji lagi. Ya, ada namanya sengketa kewenangan lembaga negara. Itu diujinya di MK lagi, ya. Jadi nanti kita akan lihat yang berlaku yang mana. Ya, walaupun demikian kita menghormati ya dialektika kebangsaan yang hadir pada hari ini. Mudah-mudahan ya kita semua, ini adalah kejadian yang terakhir. Nggak boleh lagi ada akrobat hukum ya dengan mengatasnamakan apapun. Rapat di Badan Legislasi DPR membahas RUU Pilkada yang pasal-pasalnya berlawanan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang baru saja ditetapkan sehari sebelumnya. Dalam putusan tersebut, MK mengubah syarat pencalonan kepala daerah. Kemudian parpol yang tak memiliki kursi DPRD bisa mengusung paslon di pilkada serta penurunan syarat jumlah kursi partai di Dewan buat mencalonkan kepala daerah sesuai jumlah penduduknya. Pemirsa, fraksi PDIP menilai janggal kesepakatan panja RUU Pilkada terkait syarat pencalonan kepala daerah bagi partai politik yang memiliki kursi di tingkat DPRD. Ya, PDIP menilai panja berupaya mengakali putusan Mahkamah Konstitusi dan berkeras menolak RUU Pilkada tersebut. Badan Legislasi Balik DPR bersama pemerintah dengan kilat membahas revisi Undang-Undang Pilkada. Pembahasan RUU Pilkada yang mendadak ini tidak memakan waktu lama. Kurang dari 12 jam selesai dan disepakati. Mayoritas fraksi di DPR setuju dengan RUU Pilkada, hanya PDIP yang menolak. Situasinya berbeda, saat itu tidak ada momentum revisi undang-undang. Jadi kalau masih menunggu revisi undang-undang itu lama sekali. Nah, hari ini ibarat kita ini kendaraan, sebenarnya bis itu sedang ngetem di terminal gitu. Terus ada penumpang, bisnya memang udah mau jalan, ada penumpang ikut ya ikut gitu. Masukan-masukan dan DPR RI menyepakati draft revisi Undang-Undang Pilkada. Dalam draft RUU Pilkada ada sejumlah perubahan yang dilakukan menyesuaikan dengan adanya putusan MA dan MK. Pasal yang mengatur usia akan mengikuti putusan MA, syarat usia minimal calon kepala daerah. Ya, MK sudah memutuskan itu dan MK tidak memberikan tafsir lebih lanjut kan. Nah, oleh karena itu pembuat undang-undang lah yang harus
menyadur itu dalam pasal per pasal, termasuk mungkin pasal penjelasan nanti. Apa yang dimaksud dengan putusan MK itu? Persyaratan 6,5%, 7,5% itu apa, ya kan? Apakah itu berlaku semua partai politik, atau berlaku hanya untuk partai non-parlemen, atau bisa di-mix gabungan? Nah ini perlu ditafsirkan, ya. Fraksi PDIP menilai janggal kesepakatan panja revisi Undang-Undang Pilkada terkait syarat pencalonan kepala daerah bagi partai politik yang memiliki kursi di tingkat DPRD. Minimal harus memiliki perolehan kursi 20% atau 25% perolehan suara. Sementara dalam Pileg di daerah menyebut kesepakatan itu tidak mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi. Menurut fraksi PDIP, pimpinan rapat langsung mengambil keputusan tanpa meminta pandangan fraksi. Pasalnya klausul dalam draft yang diterima sesuai dengan putusan MK. Pasangan calon dalam pilkada. Artinya juga sudah terang dan jelas. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Rapat kita hari ini, revisi undang-undang ini kan kumulatif terbuka. Artinya kewajiban hukum DPR bersama pemerintah untuk mengakomodir putusan MK tersebut dengan tanpa tafsir yang lain. Tafsirnya cuma tunggal. Ya, artinya apa? Bicara pasal 7, bicarakan pasal 7. Jangan pasal 7 ya dicari-cari tafsir ke ke PKPU yang derajat peraturan perundang-undangannya jauh lebih rendah. Ini kan saya nggak ngerti ini kok bisa sampai begitu, ya. Yang kedua, kita bicara threshold. Threshold sudah terang benderang diatur dalam putusannya. Artinya pasal 40 tersebut tinggal dia masukin aja. Nggak perlu lagi dibedakan 40 ayat 1 untuk parpol yang punya seat. 40 ayat 2 untuk yang tidak punya seat. Ya, 43 untuk perorangan. Kan logika berpikirnya nggak masuk. Bayangkan parpol yang sudah punya kursi, derajat kualifikasinya kan lebih tinggi, ya, dibuat persyaratan yang lebih sulit daripada parpol yang nggak punya seat. Panja RUU Pilkada tetap mengatur syarat bagi parpol yang memiliki kursi di DPRD untuk bisa mengusung paslon di Pilkada harus memperoleh akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. Begitulah, bagaimana sikap fraksi PD Perjuangan? Kami akan meneruskan perjuangan untuk tetap kita mendorong agar demokrasi di Indonesia tetap berjalan sesuai dengan aturan yang kesepakatan yang sudah kita sepakati, yaitu kita akan taat ajas kepada keputusan Mahkamah Konstitusi. Dari Jakarta, Anissa Septiarani dan Ilham Zarkasih melaporkan. Pemirsa, kesepakatan panja balik DPR RI soal revisi Undang-Undang Pilkada memicu reaksi di masyarakat. Ya, media sosial diramaikan dengan postingan bertuliskan peringatan darurat dan tagar kawal putusan MK, yakni sebuah gerakan untuk sama-sama mengawal putusan Mahkamah Konstitusi terkait pilkada. Gambar Garuda berlatar belakang biru dengan tulisan peringatan darurat sedang viral di media sosial. Gambar-gambar ini diposting pengguna sosial media, termasuk para tokoh masyarakat. Gambar ini ramai diposting usai keluarnya kesepakatan panja balik DPR yang diduga menganulir putusan Mahkamah Konstitusi yang baru-baru ini diketok. Gerakan peringatan darurat ini merujuk pada ajakan untuk sama-sama mengawal jalannya pemilihan kepala daerah 2024. Tagar kawal putusan MK juga menjadi trending topik di media sosial. Sebanyak 80.000 postingan mengenai ajakan untuk mengawal Pilkada 2024 meramaikan jagat media sosial. Netizen menggelorakan tagar tersebut sambil mengkritisi langkah DPR yang saat ini dikuasai sejumlah partai koalisi pemerintah menggelar rapat balik untuk merevisi UU Pilkada yang diduga bertujuan membatalkan putusan MK. Menanggapi DPR yang diduga tidak menjalankan putusan MK ini, rencananya hari ini Aliansi Buruh akan menggelar unjuk rasa di gedung DPR.
Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, pihak istana menghormati keputusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi terkait gugatan Undang-Undang Pilkada. Ya, namun mereka enggan berkomentar terkait pembahasan RUU Pilkada yang dibahas Badan Legislatif DPR. Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi mengatakan saat ini pemerintah menghormati putusan MK nomor 60 terkait ambang batas pencalonan kepala daerah. Namun Hasan enggan berkomentar terkait pembahasan rancangan Undang-Undang Pilkada yang dibahas Badan Legislatif di DPR. Menurut Hasan, RUU Pilkada merupakan inisiatif DPR sejak tahun lalu meskipun sempat mandek dan dilanjutkan sekarang. Pemerintah menghormati hak DPR dalam membuat undang-undang. Begitu juga dengan MK yang memiliki kewenangan untuk mereview atau membahas permohonan masyarakat. Hasan pun menegaskan pemerintah nantinya akan mengikuti aturan yang dituangkan dalam undang-undang. Kita hormati aja hak masing-masing ya. Kan ada kamar yudikatif yang kemudian menjalankan kewenangannya. Kayak seperti MK misalnya juga menjalankan kewenangannya untuk mereview atau membahas permohonan masyarakat yang ingin judicial review, dan mereka sudah mengeluarkan putusan. Tapi kita juga harus menghormati hak DPR sebagai lembaga legislatif yang punya kewenangan juga untuk membentuk undang-undang. Jadi saya minta jangan berpersangka macam-macam dulu. Kan sidangnya live ya, teman-teman bisa lihat live ya. Sidang-sidang di DPR itu, apakah mereka kemudian mengakomodir keputusan lembaga-lembaga tinggi negara tadi atau tidak gitu. Apakah mereka sejalan dengan keputusan lembaga-lembaga negara tadi atau tidak. Misalnya MA mengeluarkan putusan, diakomodir nggak putusannya. Misalnya MK mengeluarkan keputusan, diakomodir nggak di undang-undang ini. Kalau misalnya keputusan MA diakomodir, keputusan MK diakomodir, kemudian diakomodir dalam undang-undang ini, artinya kan tidak ada perbedaan di antara ketiga lembaga tinggi negara itu. Artinya bagus kan? Kalau tidak diakomodir tentu akan terjadi soal aturan ya, akan terjadi dispute soal aturan karena MK atau MA punya putusannya apa, kemudian DPR punya keputusan yang berbeda, tentu nanti akan dispute. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menanggapi kesepakatan panitia kerja DPR terkait RUU Pilkada yang mengatur perubahan syarat ambang batas pencalonan pilkada. Ya, Presiden menyebut menghormati keputusan lembaga negara termasuk DPR. Ya, kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Pemirsa, Badan Legislatif DPR akan membawa revisi Undang-Undang Pilkada 2024 ke rapat paripurna yang rencananya akan dilaksanakan hari ini. Ya, revisi Undang-Undang Pilkada ini dinilai tidak sejalan dengan keputusan MK terkait syarat pencalonan dalam Pilkada 2024. DPR melalui Badan Legislatifnya melaksanakan rapat untuk membahas dan merevisi undang-undang terkait pilkada setelah MK mengeluarkan putusan terkait syarat threshold pada pencalonan kepala daerah. DPR memutuskan parpol non-parlemen atau parpol yang tidak memiliki kursi di DPRD bisa mengajukan calon kepala daerah tanpa ketentuan minimal 20% kursi DPRD atau 25% perolehan suara sah. Sedangkan bagi parpol yang memiliki kursi di DPRD, aturan lama tetap berlaku jika ingin mengajukan nama calon kepala daerah. DPR juga menyebut bahwa aturan ini akan dibawa pada rapat paripurna yang akan dilaksanakan pada hari ini. Tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan mengambil langkah cepat berupa pengawasan di pintu masuk negara untuk mencegah kasus cacar monyet menyebar semakin luas di Indonesia. Saat ini sebanyak 88 kasus cacar monyet telah terkonfirmasi sejak 2022 hingga 17 Agustus 2024. Kementerian Kesehatan mengambil langkah cepat mencegah kasus cacar monyet atau Mpox menyebar semakin luas di Indonesia. Langkah pencegahan itu dilakukan di beberapa kota di seluruh tanah air. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono menjelaskan,
Pencegahan itu dilakukan berupa mengawasi pintu masuk negara dengan men-screening warga asing yang berasal dari negara terjangkit cacar monyet. Dante juga menjelaskan cacar monyet bukan masalah baru lantaran telah terindikasi sejak tahun 2022 lalu. Sejauh ini sebanyak 1 kasus tengah menjalani isolasi secara mandiri. Selain itu, pihaknya akan melakukan koordinasi lebih lanjut untuk membahas Mpox dalam Indonesia Afrika Forum atau IEF atau Forum Asia Afrika pada September 2024 di Bali. Kita sudah melakukan mitigasi untuk Mpox ini di beberapa kota dan sampai saat ini sudah terdeteksi. Sebenarnya Mpox ini bukan masalah yang baru. Beberapa tahun yang lalu sejak tahun 2022 sudah teridentifikasi dan saat ini yang sudah teridentifikasi positif baru 1 orang. Dan kita terus akan melakukan mitigasi Mpox ini sehingga nanti kemarin kita sudah melakukan koordinasi untuk persiapan akan ada pertemuan Asia Afrika nanti di Bali bulan September. Kita sudah melakukan langkah-langkah strategis untuk melakukan surveillance, penjagaan supaya Mpox ini tidak menjadi masalah baru bagi kesehatan Indonesia. Ya. Indonesia melaporkan 88 kasus cacar monyet atau Mpox dalam periode 2022 hingga 17 Agustus 2024. Dari kasus itu, DKI Jakarta mencatatkan kasus terbanyak 58 kasus, Jawa Barat 13 kasus, Banten 9 kasus, Yogyakarta 3 kasus, Jawa Timur 3 kasus, dan Kepulauan Riau 1 kasus. Dari Jakarta, Rian Rahman, Muhammad Firmansyah melaporkan. Monkeypox biasanya merupakan penyakit yang dapat sembuh sendiri dengan gejala yang berlangsung selama 14 hingga 21 hari. Warga diimbau untuk mengantisipasi cacar monyet dengan hidup bersih dan juga sehat. Kementerian Kesehatan mengambil langkah cepat mencegah kasus cacar monyet yang menyebar semakin luas di Indonesia. Indonesia melaporkan 88 kasus cacar monyet dalam periode 2022 hingga 17 Agustus 2024. Dari kasus itu, DKI Jakarta mencatatkan kasus terbanyak 58 kasus, Jawa Barat 13, Banten 9, Yogyakarta 3, Jawa Timur 3, dan Kepulauan Riau 1 kejadian. Gejala dimulai dengan demam, sakit kepala, pembengkakan kelenjar getah bening, nyeri punggung, nyeri otot, dan kelelahan. Dalam 1 hingga 3 hari setelah gejala awal, akan memasuki fase erupsi berupa munculnya ruam atau lesi pada kulit, berkembang mulai dari bintik merah seperti cacar, lepuh berisi cairan bening, lepuh berisi nanah, kemudian mengeras atau kropeng lalu rontok. Untuk persiapan akan ada pertemuan Asia Afrika nanti di Bali bulan September. Kita sudah melakukan langkah-langkah strategis untuk melakukan surveillance, penjagaan supaya Mpox ini tidak menjadi masalah baru bagi kesehatan Indonesia. Warga pun diimbau untuk mengantisipasi cacar monyet dengan hidup bersih dan sehat, rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Hindari kontak kulit, hindari berhubungan seksual tak aman. Monkeypox biasanya merupakan penyakit yang dapat sembuh sendiri dengan gejala yang berlangsung selama 14 hingga 21 hari. Dari Jakarta, Rian Rahman, Muhammad Firmansyah, Anyus melaporkan.